Di sini kami dari kelompok 8. Perkenalkan, saya Linda dan ini ada rekan saya. Saya Rizka Amalia. Ya, di sini kami bersama dengan Bapak Dwi Nugraha Santosa, SE, dan biasa disapa dengan Bapak Nugraha. Baik, di sini kami akan membahas tentang topik pemberdayaan petani melalui hukum pertanahan yang adil. Baik, bisa kita mulai langsung ya. Untuk yang pertama ya Bapak, di sini kami ingin menanyakan bagaimana hukum pertanahan dapat berperan dalam pemberdayaan petani. Terima kasih. Sebelumnya perkenalkan diri, tadi sudah disebut, saya Dwi Santosa SE. Saya dari Komisi 2 DPRD Kabupaten Purwokerto, bidangnya pertanian dan perkembangan singkat tadi itu nanti kita lanjutkan atau pertanyaan yang lain. Untuk hukum pertanahan yang ada di sekarang ini memang peran untuk pemberdayaan petani memang baru kita harus dimulai. Memang hukum ini adalah tonggak atau dasar pemerintah untuk mengatur, memberikan perhatian, memberikan batasan, memberikan kelonggaran buat petani di dalam melaksanakan kegiatan pertanian, baik tentang lahannya, tentang personelnya, tentang kebijakan-kebijakan pemerintah yang akan didapatkan oleh petani itu sendiri. Baik Bapak, kita akan lanjut pertanyaan kedua ya Bapak. Ya. Baik Pak, jadi di dalam pelaksanaannya pasti kan terdapat beberapa kendala dan Ya. Nah, jadi yang ingin kami tanyakan kira-kira apa saja ya Pak kendala utama yang bisa dihadapi oleh para petani dalam hal kepemilikan tanah dan bagaimana hukum tersebut dapat membantu dalam mengatasi kendala tersebut Pak? Nah, ini keperpihakan pemerintah atau aturan yang harus kita jalankan itu harus ada payung hukumnya. Kita harus memberikan payung hukum untuk lahan pertanian. Jadi tadi dikatakan hal kepemilikan tanah ini memang menjadi masalah atau menjadi yang memang rutin karena ada turun waris, dijual ataupun tidak punya lahan lain untuk tempat tinggal, maka harus ada peralihan dari sawah menjadi pekarangan. Nah, ini pemerintah harus hadir di sini. Inilah fungsinya hukum kita. Dan nanti ada hukum pertanahan, ya ada hukum pertanahan kan kita di tempat kita kan ada hukum pertanahan dia melalui Badan Pertanahan Nasional. Dan hukum itu memang harus kita atur supaya kepemilikan tanah untuk petani ini juga berkelanjutan. Tanahnya ya biasanya dijual atau diberi keringanan tentang proses kepemilikan, diberi keringanan karena ini untuk pertanian, untuk petani-petani kita yang memang butuh dipertahankan, dilestarikan ya kayak apa ya kayak tapi dipertahankan lah, pertahankan kalau bisa. Memang dengan hukum kepemilikan ini mencoba pemerintah membuka lahan-lahan baru yang namanya pembukaan sawah baru atau pembukaan ladang baru atau pembukaan perkebunan baru. Itu yang perlu buat petani ini didorong supaya dalam menghadapi kendala-kendala kepemilikan ini bisa dibantu pemerintah dengan baik seperti subsidi dan sebagainya. Itu Mbak. Baik Bapak, jadi kendala-kendala yang dihadapi petani itu seperti mungkin peralihan hak itu ya, ada biaya-biayanya, biayanya pasti. Kemudian ya ada kendala pertanian yang lain. Namun di sini juga diatur dalam hukum pertanahan nasional ya, yang nantinya juga akan pemerintah ambil peran di situ untuk membantu dalam meringankan kendala-kendala tersebut. Untuk pertanyaan selanjutnya Bapak, di sini bagaimana sih hukum pertanahan dapat membantu melindungi hak petani terhadap penggusuran atau pemindahan tanah secara tidak adil gitu ya? Mungkin kan ada kasus-kasus penggusuran atau pengadaan lahan gitu, itu bagaimana ya Bapak? Untuk terima kasih teman-teman mahasiswa sekalian. Jadi memang mau tidak mau di era pembangunan, nah ini yang kadang menjadi demo ya, kalau ada demo, pokoknya bandara baru Kulon Progo, petani demo. Nah, inilah yang perlu kita bersama-sama mencarikan solusi tentang tadi ada Mbak mahasiswa bertanya tentang penggusuran karena ada pembangunan lah ya. Mari kita duduk bersama ya, inilah fungsinya hukum. Masalah hukum ini di Indonesia ini memang hukum kita ini, kita negara hukum
Tapi kita ini lebih mengedepankan demokrasi, lalu kita mengedepankan ya komunikasi atau rembuk, itu rembuk bareng. Makanya untuk menciptakan rasa keadilan di dalam proses ada petani yang terkena gusur. Kami sebenarnya ada konsep ya, karena mungkin dari kami pribadi sebagai narasumber, sebagai kami mewakili Komisi 2 di DPRD, dengan konsep ini adalah mengganti. Jadi pemerintah bersama rakyat, masyarakat, petani ini, mari kita punya konsep yang sama, sejalan. Kalau petani tergusur, ya mari kita carikan solusi. Ada lahan baru yang dibuat untuk pertanian, diberikan kepada beliau petani, lalu beliau petani masih mendapatkan yang biasa kita sebut ganti untung. Nah, itu semakin makmur petani kita. Dan petani itu jangan sampai petani secara sosial itu malah menjadi penikmat lahan sawahnya yang digusur ya Mbak ya. Itu kan biasa, wah kena gusuran, maaf jadi kaya ya kan, daripada rezeki nomplok. Padahal di dalam konsep ini bukan rezeki nomplok, karena sawahnya digusur, sawahnya digusur. Mereka dengan senang hati beli mobil dan sebagainya. Itulah bukan petani. Tapi kalau petani jadi kaya boleh, kita nggak boleh. Petani itu tetap harus jadi kaya. Untuk Indonesia kalau petani kaya, Indonesia masih makmur. Karena 70-80% itu kan petani. Jadi mari kita ciptakan konsep hukum, istilahnya ada kadang-kadang pengganti ya, pengganti lahan pertanian. Yang namanya pengganti lahan pertanian itu adalah cetak sawah baru, ya Mbak, cetak kebun baru. Nah, kebun baru kena jalan tol, ya beliau itu berapa ribu meter, berapa hektar, kita ciptakan lagi aplikasi baru untuk mengganti pertanian atau sawah ataupun perkebunan yang dipakai untuk tadi penggusuran karena perkembangan zaman. Yang inilah yang pasti. Kita tidak bisa bicara itu tidak pasti. Pasti lahan-lahan pertanian itu akan sedikit tergusur karena kebijakan pemerintah dalam pembangunan. Adanya perumahan, adanya jalan tol, adanya fasilitas umum, bandara, rumah sakit dan sebagainya. Pasti itu kadang memang menabrak lahan-lahan pertanian kita. Mari kita hukum kita ciptakan di ke depan nanti mbak mahasiswa ini, mahasiswa hukum ini adalah merupakan harapan kami membuat konsep supaya kami ini nanti di kedepan hari kita bisa menciptakan atau kita bisa melindungi baik tentang kepemilikan petani ataupun pertanian itu sendiri, begitu ya. Baik ya Bapak, jadi konsepnya tadi ganti untung ya, ganti gitu. untung, ganti untung bukan itu jangan sampai menjadi ganti rugi, karena sawah ya tetap dibeli, sawah dulu 2000 meter jadi 4000 masih bisa beli mobil, harus dimanfaatkan dengan baik. Kaitannya hal tersebut Bapak, nah bagaimana sih peran hukum agraria ini dalam mendukung prinsip keberlanjutan pertanian untuk dan perlindungan lingkungan? Tadi kan sudah dijelaskan untuk ganti untungnya, kemudian juga ada ditawarkan solusinya. Nah untuk keberlanjutannya itu seperti apa Pak? Terima kasih. Pemerintah ini memang sudah selalu dipikirkan atau memang terus menerus sesuai dengan perkembangan zaman, yaitu dulu masa kemerdekaan tentang angka gendong dan sebagainya, ada BPN, ada dulu kantor pertanahan, BPN dan agraria ya, dulu agraria bicara kantor pertanahan ya. Jadi di dalam melindungi petani, dalam hal ini tentang satu yang sekarang itu ada kartu tani, itu produk hukum berarti ya. Kartu tani, ini petani-petani sudah ditata menjadi petani terdaftar di dalam pemerintah. Jadi sekarang ada Gapotan, ada KWT, kemudian kelompok wanita tani, ada Gapotan. Nah ini memang diciptakan oleh pemerintah supaya secara hukum mereka itu bisa mengakses program-program dari pemerintah atau itu tentang orang-orangnya, tentang petaninya. Itu pemerintah sudah seperti itu. Ada lagi produk hukum tentang untuk petani itu ada asuransi tani. Jadi ada produk hukum asuransi tani. Jadi para petani mendapatkan asuransi, jadi saat gagal panen pemerintah mengganti.
walaupun pemerintah nggak nanam tapi mereka menanam karena untuk melindungi petani itu mereka membuat namanya GAN, asuransi petani. Kemudian itu dari sisi human orangnya ya, dan itu sekarang dari sisi tanahnya, objek pertaniannya. Nah, ini pemerintah juga melalui BPN juga ada namanya sawah dilindungi, ya. L2B, lahan pertanian dilindungi. Ada lagi lahan dilindungi, lahan hijau permanen. Model lahan hijau permanen itu sulit, Pak. Jadi mungkin sampai kementerian, mungkin sampai SK-nya kementerian yang Bapak Menteri itu baru bisa dirubah. Itu ada, lalu ada lahan-lahan yang memang menjadikan lahan mana, kalau di Wong Sadar lahan monumen batu kars, buat itu nggak boleh dirubah, sawahnya yang oleh ditambang. Nah, itu ada memang. Nah, itulah fungsi hukum untuk melindungi teman-teman petani. Nah, di saat nanti di perkembangan itu di zamannya teman-teman mahasiswa ke depan ya 10 sampai 20 tahun lagi ini, mari tetap terus kita ciptakan produk hukum ya, kita ciptakan produk hukum untuk semakin melindungi, karena kompleks nanti ya Pak. Sekarang masih ya mungkin belum begitu, tapi nanti di saat kita ini jumlah penduduk meningkat, lahan pertanian mau nggak mau berkurang, ya, harus ada solusi-solusi hukum untuk mengatur teman-teman, mengatur masyarakat ini bagaimana tentang satu lahan. Nah, itu ada karena lahan pemukiman, ini lahan pertanian. Kalau lahan pemukimannya tidak dikendalikan, jadi kan tidak dikendalikan. Kita ini ngeri kita ini. Kalau Indonesia itu adalah negara yang namanya Amerika itu sebenarnya Indonesia ini ya, bebas ya, negara bebas aktif. Kita itu punya rumah, orang itu keluarga itu punya rumah itu bisa 2.500 meter ya. Ini 2.500 meter ini. Ya, kalau kita umpamanya ya, termasuk ini contoh-contoh yang ekstrim ya. Ini 2.500 meter cuma satu keluarga kami ya. Nggak kayak di Singapura ya. Nah, itu nggak boleh ya. Kemudian nanti mungkin memang nanti Badan Pertanahan mungkin bisa mengatur mungkin rumah-rumah untuk pemendirian rumah mungkin ada, kalau perlu ada pajak progresif gitu ya. Nah, kalau yang pengen rumahnya gede ya berarti pajaknya banyak gede. ya. Karena kalau itu tidak dibatasi, kita ini negara yang berkembang pesat, berkembang karena benar-benar dulu 350 tahun dijajah itu. Sebetulnya namanya kebebasan itu di sini lah, di Indonesia. Jadi memang nanti mungkin tadi Mbak sudah katakan, oh dibatasi ya di Singapura, di Belanda itu adanya kapling. Kamu Pak Dwi mau buat rumah, oh ya tata hitungnya Pak Dwi punya anak 2, wah berarti Pak Dwi buat rumahnya paling luas 100 meter. Ya. Banyak syaratnya. Ya harusnya banyak syarat secara hukum, banyak syarat yang bagus, lalu dipermudah. Pemudah ya bayarnya dibantu, atau yang tadi ya progresif, kalau yang tanahnya kecil 100 meter berarti pajaknya 10 juta per tahun, apa 100 ribu per tahun. Tadi yang gede, jadi yang gede banget ya, supaya terbatasi. Ya baik Kak, jadi Sobat Appraisal, kita sudah banyak pengetahuan yang kita dapat dalam perbincangan kali ini mengenai bagaimana hukum pertanahan itu sendiri terhadap pemberdayaan petani, lalu kendala utama yang dihadapi, konsep hukum, dan bentuk-bentuk perlindungan hukum yang ada. Lalu memasuki pertanyaan yang terakhir nih Bapak, sejauh ini apakah terdapat kasus di lapangan Pak yang cukup kompleks, dan kira-kira penyelesaiannya itu bagaimana, apakah membutuhkan waktu lama? Terima kasih Mbak. Kalau hukum pertanahan ini, dari hukum pertanahan ini, masalah itu memang sangat kompleks. Tapi kalau hukum pertanahan sejauh kami tahu ini bisa sampai 25 tahun. Pertanahan ngeri ini pertanian ini. Nah, di dalam permasalahan ini memang yang tadi dikatakan sangat kompleks karena ada pihak pemilik asli, ada penggugat, ada pemerintah ya, di tengah-tengah ya. Iya. Kadang pemilik asli
karena ketidaktahuan, gitu kan, mungkin para petani tidak tahu komen dari mbahku, tak di sini saya mbahku Sraono ganti bapakku ganti saya, kadang tidak pernah diurus. Ya. Baru ada proyek besar itu tidak ujiannya gitu kan. Yang membeli ya kan, membeli pun lewat dari kelurahan. Wah, kalau ternyata di kelurahan datanya ini semuanya ini tanah ini belum di sertifikat, belum ada apa, pemiliknya siapa nggak jelas. Nah, artinya kadang terjadilah antara pemilik asli dengan pemakai diberi tanah, pokoknya hak guna pakai ya, HGB ya, guna bangunan, wah diberikan pabrik ya. Ini mereka ada usul kan, tapi mereka tidak punya kekuatan, tidak punya bukti. Tapi secara hukum alam, hukum Tuhan ya, hukum ya, dari turun temurun ini memang milik bapakmu kok ya. Nah, kadang seperti itu ya. Dan untuk contoh kecil, dan itu penyelesaiannya sangat lama misalnya. Nah, monggo nanti dari teman-teman, permasalahan hukum ini yang tentang pertanahan yang lama ini mungkin bisa dicari solusi untuk percepatan dengan tetap melindungi pemilik yang sah. Kalau percepatan pemilik yang sah biasanya miskin, calon pemilik baru biasanya kaya loh Mbak. Ini kalau hukum harus berpihak Kepada yang lemah. pada yang berhak. Tolong juga sampaikan. Ya. Nanti di perjalanan waktu di mbak-mbaknya masih nanti jadi pelaku hukum. Ini ada dua pilihan. Namanya hukum itu adalah mata pedang yang satunya tumpul, satunya tajam. Ya. Nah, karena kita ini orang-orang hukum, mbak-mbaknya itu orang hukum, mohon memang ini berpihaklah pada hukum yang benar, ya, yang diridhoi oleh Allah, yang memang nanti berjalannya hukum itu kita itu tahu Mbak, ini tidak jadi miliknya beliau, tapi saya orang hukum bisa mengambil alih itu karena saya punya bukti. Yang satunya ada bukti, Ya. bukti padahal ini sudah dari 1900 miliknya keluarganya dia, bisa jadi karena nggak diurus, bisa jadi miliknya ini. Ya, Ini miliknya ya. ini tahun 2023 ya. Nah ini kan berarti hukum itu diciptakan kan, lembaran hukumnya ini diciptakan dengan tidak adil itu juga. Jadi mohon nanti kita sama-sama untuk hukum ini kita tegakkan, mari kita tegakkan. Apalagi khusus teman-teman petani kita yang notabene masih di garis bawah kemakmuran lah. Baik, Sobat Faisal, tak terasa kita sudah berada di penghujung acara ya. Di sini kita sudah membahas banyak sekali tentang pemberdayaan petani melalui hukum pertanahan yang adil ini. Kita sudah mendapatkan banyak pengetahuan serta ilmu baru dari Bapak Nugroho. Dan di sini kami, saya Melinda dan rekan saya Amania serta kelompok 8 mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Dwi Nugroho Santoso sama-sama, SE yang telah memberikan banyak sekali ilmu yang bermanfaat untuk kami. Jadi di sini peran pemerintah serta peran masyarakat dalam lingkup pertanian ini harus bersatu padu begitu ya Pak, untuk bersinergi demi kemakmuran bangsa dan juga negara. Baik, terima kasih banyak. Sekian dari kami. Selamat siang. Selamat siang. Selamat siang.